Chelsea tegaskan komitmen pertahankan Trevoh Chalobah di tengah ketertarikan klub lain. Trevoh Chalobah menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian pada bursa transfer musim panas ini. Beberapa klub Premier League hingga Napoli, juara Serie A, dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Meski begitu, Chelsea menegaskan tidak memiliki niat untuk melepas pemain berusia 25 tahun tersebut. Sejak kembali dari masa peminjaman pada paruh musim lalu, Chalobah menunjukkan performa yang konsisten dan langsung menjadi bagian penting dari lini pertahanan The Blues. Kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek tengah maupun fullback, menjadikannya aset berharga bagi tim. Dikutip dari laporan Football Insider, Chelsea memang mempertimbangkan untuk menjual sejumlah pemain musim panas ini guna merampingkan skuad dan menambah dana transfer. Namun, nama Chalobah tidak termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas. Klub lebih memilih mempertahankannya demi menjaga stabilitas dan kedalaman tim. Keputusan tersebut selaras dengan kebutuhan Chelsea menghadapi musim depan yang akan diwarnai keikutsertaan di Liga Champions. Ketersediaan pemain serba bisa seperti Chalobah akan sangat membantu rotasi tim dalam menghadapi jadwal yang padat dan kompetisi dengan intensitas tinggi. Lebih dari itu, Chalobah merupakan jebolan akademi Chelsea yang memiliki kedekatan emosional dengan klub. Hingga kini, tidak ada sinyal dari sang pemain yang mengindikasikan keinginan untuk hengkang. Ia justru terlihat bahagia dan bertekad melanjutkan karir di klub masa kecilnya, serta ingin terus berkembang sebagai bagian dari proyek jangka panjang The Blues. Setelah melalui musim-musim yang kurang stabil, Chelsea kini berupaya membangun kembali kekuatan skuad. Untuk itu, mempertahankan pemain-pemain kunci seperti Chalobah menjadi langkah strategis. Usianya yang masih tergolong ideal serta kemampuannya di sektor pertahanan menjadikannya figur penting dalam visi klub ke depan. Enzo Fernandez tegaskan ambisi Chelsea di Piala Dunia Antar Klub 2025. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan segera dimulai pada akhir pekan ini. Gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, menegaskan bahwa timnya memiliki tekad kuat untuk tampil gemilang di ajang internasional bergengsi tersebut. Turnamen kali ini menjadi edisi perdana dengan format baru yang melibatkan 32 tim dari berbagai konfederasi, termasuk para juara kompetisi kontinental dalam 4 musim terakhir. Mengacu pada informasi dari situs resmi FIFA, Chelsea berhak ambil bagian di Piala Dunia Antar Klub 2025 berkat status juara Liga Champions Eropa pada musim 2020-2021. Ini adalah kompetisi yang sangat penting karena berlangsung di panggung global. Dunia akan menyaksikan dan kami akan memberikan kemampuan terbaik kami, ujar Enzo Fernandez. Musim kami hampir selesai, dan turnamen ini menjadi kesempatan terakhir untuk meraih gelar. Itu akan menjadi pencapaian besar bagi klub, tambahnya. Dalam kompetisi tersebut, Chelsea tergabung di grup D. Hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang akan melaju ke fase gugur. Tujuan utama kami adalah memenangkan trofi, tegas Enzo Fernandez, menyampaikan ambisi The Blues dalam turnamen tersebut. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan digelar di Amerika Serikat, dengan total 12 stadion di 12 kota menjadi tuan rumah pertandingan. Kick-off perdana akan berlangsung pada 14 Juni dan partai final dijadwalkan pada 13 Juli 2025. Wonderkid Prancis Mamadou Sarr resmi gabung Chelsea, wujudkan mimpi masa kecil. Sarr merampungkan kepindahannya dari Strasbourg dan tiba di markas latihan Chelsea di Cobham pada hari Senin, menjadikannya hari pertama ia menginjakkan kaki di tempat yang akan menjadi rumah barunya. Sejak awal, ambisinya sudah tampak jelas. Sarr tidak menyembunyikan mimpi besarnya bersama klub London Barat itu. Tujuannya sederhana. Saya ingin menjuarai Premier League dan Liga Champions bersama Chelsea, ucapnya, dikutip dari situs resmi Chelsea FC. Saat Chelsea menjuarai Liga Champions pada 2021, saya melihat aksi N'Golo Kante dan banyak pemain hebat lainnya. Saya juga masih ingat final tahun 2012 dengan Didier Drogba, dan kemudian era kemenangan bersama Eden Hazard. Musim lalu, Sarr membantu Strasbourg menutup kompetisi di posisi ke-7 Ligue 1 dan kembali ke kompetisi Eropa. Ia bermain bersama Andre Santos dan George Petrovic, 2 pemain yang juga sempat menjalani masa peminjaman dari Chelsea. Ia pun tidak akan merasa asing di skuad Chelsea, karena sebelumnya pernah bermain satu tim dengan Romeo Lavia ketika dipinjamkan ke klub Belgia, Molenbeek, dan juga mengenal Malo Gusto sejak dari akademi muda. Saya sangat bahagia, ini seperti mimpi yang menjadi nyata, ujar Sarr. Sejak kecil saya selalu bercita-cita bermain untuk klub seperti ini. Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia dan saya sangat bangga bisa berada di sini. Bagi saya, Chelsea adalah klub terbaik di London, salah satu yang terbaik di Inggris. Klub ini punya proyek luar biasa untuk pemain muda. Supporter, sejarah klub, dan stadionnya sungguh luar biasa. Ini adalah klub ikonik dengan tradisi besar. Saya benar-benar merasa mimpi itu terwujud ketika melihat lencana klub di mana-mana. Lencana yang dulu hanya saya lihat di permainan FIFA, kini saya benar-benar berada di sini dan akan berlatih bersama para pemain hebat. Saya sangat terkesan dengan Cobham. Tempatnya besar, fasilitasnya luar biasa. Orang-orang di sana sangat ramah dan menyambut hangat saya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan.
Chelsea pantau Morgan Gibbs-White untuk perkuat kreativitas lini serang. Morgan Gibbs-White masuk dalam radar transfer Chelsea sebagai opsi untuk meningkatkan kreativitas lini depan. Gelandang asal Inggris itu dikenal fleksibel, mampu bermain sebagai gelandang serang maupun di sektor sayap. Kemampuan teknik, mobilitas, dan kreativitasnya dianggap sesuai dengan kebutuhan skuad The Blues saat ini. Mick Brown, mantan pencari bakat Premier League, mengonfirmasi bahwa Chelsea telah lama mengamati Gibbs-White. Dalam wawancaranya dengan Football Insider, Brown menyebut, Morgan Gibbs-White adalah salah satu pemain yang sedang mereka perhatikan. Ia bertalenta, atletis, dan mampu memberi energi serta kontribusi di kedua sisi lapangan. Brown juga menyebut bahwa sang pemain terbuka untuk bergabung dengan klub yang berlaga di Liga Champions, sebuah ambisi yang kini bisa diwujudkan Chelsea setelah mengamankan tiket ke kompetisi tersebut untuk musim depan. Meski begitu, Chelsea bukan satu-satunya peminat. Arsenal juga dikaitkan dengan Gibbs-White, namun The Blues dinilai memiliki keunggulan berkat partisipasi di Liga Champions serta proyek pembangunan skuad yang sedang berjalan di bawah arahan pelatih baru mereka. Nottingham Forest dipastikan tak akan melepas gelandang andalannya begitu saja. Gibbs-White merupakan bagian vital dari tim, dan klub disebut mulai mencari alternatif pengganti bila negosiasi transfer benar-benar terjadi. Hal ini menjadi sinyal bahwa Chelsea perlu menyiapkan dana besar jika ingin memboyong sang pemain ke Stamford Bridge. Rencana merekrut Gibbs-White sejalan dengan agenda Chelsea untuk memperkuat semua lini menyusul kembalinya mereka ke level kompetisi tertinggi Eropa. Kehadiran gelandang kreatif berpengalaman Premier League seperti Gibbs-White dinilai bisa memberikan dampak langsung bagi tim. Kini, perhatian tertuju pada langkah konkret Chelsea dalam beberapa pekan ke depan, apakah mereka akan benar-benar mengajukan tawaran resmi demi mengamankan jasa sang pemain. Roman Abramovich tutup lembaran di dunia sepak bola. Abramovich kehilangan Chelsea pada Mei 2022, usai menjual klub tersebut kepada konsorsium Todd Boehly senilai 2,5 miliar pound sterling. Penjualan itu terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina, yang menyebabkan Rusia dikucilkan dari komunitas internasional dan aset-aset Abramovich di Inggris, termasuk Chelsea, dibekukan. Setelah 3 tahun berlalu, Abramovich akhirnya angkat bicara dalam wawancara yang dilakukan dalam rangka peluncuran buku Sanctioned, The Inside Story of the Sale of Chelsea FC. Buku tersebut mengisahkan proses penjualan Chelsea dan pengalaman pribadi Abramovich, termasuk insiden dugaan peracunan di apartemennya di Kiev. Abramovich mengungkapkan penyesalan karena belum sempat berpamitan secara langsung dengan publik Stamford Bridge. Padahal, kontribusinya dalam membangun kembali kejayaan Chelsea sejak awal 2000-an sangat besar. Sejak mengakuisisi klub dari Ken Bates pada 2003, Abramovich mempersembahkan total 19 trofi untuk Chelsea, termasuk 5 gelar Premier League dan 2 trofi Liga Champions. Ia dikenal sebagai pemilik yang royal dalam berinvestasi demi membangun skuad elit. Mungkin suatu hari nanti saya bisa menghadiri laga Chelsea dan mengucapkan salam perpisahan yang pantas kepada para pendukung. Itu saja sudah cukup, kata Abramovich, dikutip dari Daily Mail. Dalam kesempatan yang sama, Abramovich juga menegaskan keputusannya untuk tidak kembali ke dunia sepak bola profesional. Saya tidak tertarik lagi menjalani peran profesional di klub sepak bola. Mungkin saya masih bisa berkontribusi dalam pengembangan pemain muda, akademi, atau membantu talenta dari kalangan kurang mampu agar mendapat kesempatan bermain, sesuatu yang membawa dampak positif. Tetapi, untuk menjadi pemilik atau memegang jabatan profesional di klub sepak bola, saya sudah tidak ingin lagi, tutupnya.